Mulai Ternate hingga Ambon, Maluku, itu banyak tokoh-tokoh masa lalu yang apabila digali sangat tepatlah beliau-beliau itu diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan jejaring perjuangan beliau-beliau itu tidak lepas dari gerakan dakwah yang disebut Wali Songo. Kan orang Muslim bagi orang di sini. Bagi orang Portugis itu Muslim disebut murtad. Nah, saya potong sampai di sini ya karena ini agak riskan ya. 1575 itu sampai bisa mengusir Portugis. Harusnya kan orang-orang kayak gini diperhatikan sebagai pahlawan yang maksud saya kesini yang jelas-jelas sudah melakukan perlawanan kepada Portugis, tapi belum diusung atau belum disahkan jadi pahlawan nasional. Maka kami di Pulau Jawa pun menyarankan beliaulah, yaitu Sultan Bagulah Ternate. Juga ada jalinan perjuangan antara Sumbawa dengan Jawa yang gini Kedaton ya, dan juga Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dua tokoh semangat ini para pemirsa. Sebagaimana pada edisi yang lalu di akhir perbincangan kita, saya menjanjikan ingin membahas tentang dakwah Islamiyah pada Indonesia bagian timur. Ini mohon maaf ada kaitannya dengan pengusulan guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional yang pada saat itu atau sampai hari ini juga kan beliau ini dicuatkan ketokohannya dalam pendidikan. Kami tidak mengingkari itu kalau kami melihat dari tulisan-tulisan yang ada. Memang beliau memiliki peranan. Tetapi kita tahu Mbak Alwi datang di sini kapan, bahkan beliau datang ke Nusantara itu kapan. Maka itu kami ingin melihat sebelum masa kedatangan kaum Bali untuk Indonesia bagian timur, barangkali Gus Irfan yang dulu juga sempat ngaji ke Ki Agus Sunyoto itu, tapi ngajinya nggak nakal. Kalau saya lumayan serius gitu. Sebelum ke Gus Muki, saya ke Gus Irfan, bisa dijelaskan dari hasil ngajinya panjenengan berkenaan dengan dakwah Islamiyah yang masih berkelindan nasab dan tali perjuangan dengan Wali Songo, atau ketika bicara Wali Songo itu ternyata ya tidak hanya Jawa gitu. Sebelum itu saya latar belakangnya kan ini internasional dulu ya. Ketika abad 14, abad 15, khalifah di dunia Islam kan pasca Baghdad 1250-an Masehi runtuh, akhirnya kan sempat diteruskan tapi nggak begitu mengakar di dinasti Mamalik, Mamluk Mesir kan, lanjutannya dinasti Abbasiyah. Makanya praktis hampir-hampir khalifah di dunia Islam tuh hampir nggak ada. Nah itu ternyata ada di Nusantara, Gus Ali Rahmat Bagus Mogi, itu ada namanya Kedaton Giri, Kedaton Giri atau Giri Kedaton, Giri Kedaton yang yaitu Sunan Giri Raden Ainul Yakin, itu oleh orang Barat, entah Portugis, Belanda dan lain sebagainya, itu beliau sampai dijuluki Paus Vatikan dari Timur. Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai begitu? Ternyata jejaring beliau itu termasuk, kita ketahui, kita kan kemarin membahas masalah Batavia. Batavia kan ada aliansi Demak, Cirebon, Banten untuk membebaskan Jayakarta dari Portugis. Nah, begitu juga di Indonesia Timur, Gus Ali Rahman. Jadi dulu itu sempat ibu kota VOC itu sebelum ke Batavia itu di Ambon, di Maluku. Itu ternyata jejaringnya Sunan Giri dan pesantren Sunan Giri kan ada beberapa sunan kan, sampai Prapeng segala macam itu kan. Itu jejaringnya itu sampai ke Indonesia Timur, termasuk Sultan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan segala macam, bahkan sampai di daerah di Pulau Ambon, yaitu notabene adalah sekarang kalau peta itu mengikuti Maluku Tengah. Nah, Maluku Tengah. Ternyata di sana ada jejak kuat bahwa banyak santri-santri Giri itu diutus oleh Padepokan Giri Kedaton Sunan Giri itu untuk membantu ketika Portugis menyerang kerajaan Hitu di Ambon, di Ambon agak ke utara ya. Bahkan sampai Ratu Kalinyamat pun itu sampai mengirimkan bantuan ketika kerajaan Kesultanan Hitu itu diserbu oleh Portugis. Portugis masuk 1512. Akhirnya jejaringnya Giri Kedaton ini akhirnya ikut bahu membahu perang
termasuk salah satu pembentuk kerajaan di sana itu memang ada namanya Kiai Dawud, ada namanya Kiai Turi, ada Patikawa, ada Patituri, dengan Nyai Mas dari Jawa bilangnya gitu kan. Tidak itu aja, selain di situ juga di Indonesia Timur ada namanya Datuk Ribandang, penyebaran Islam di Kalimantan maupun di Sulawesi. Ya, akhirnya nanti juga merambat ke NTB, Bima segala macam. Sederhananya bahwa gerakan dakwah Islamiyah juga gerakan membebaskan dari penjajahan asing. Waktu itu Portugis ya, sebelum masuk VOC kan Portugis dulu. Itu sudah dilakukan pada masa lampau dan itu hasil pengaruh daripada Giri Kedaton. Itu panjenengan ngambil dari apa datanya? Nanti pemirsa. Di atas Wali Songo kan ada juga. Itu di atas Wali Songo. Bahwa dalam kata lain, bahwa kalau bahasa saya pernah terjadi perang salib di timur. Kita ketahui perang salib kan ada di Salahuddin Al-Ayyubi di Syam kan, di Palestina. Ternyata Portugis kan dari sana ketemu orang Moro kan orang Muslim bagi orang di sini. Bagi orang Portugis itu Muslim disebut Moro, tapi kayaknya ini terlalu maksudnya ketemu juga Muslim di sini. Itu beliau berhadapan sampai memanggil Sunan Giri itu menjuluki sebagai Paus Vatikan dari timur. Ternyata perang salibnya luar biasa, perang salib kan luar biasa. Nah, saya potong sampai di sini ya, karena ini agak riskan ya. Ketika kita diskusi di kampus boleh itu tentang orang Moro dan segala macamnya. Intinya bahwa Moro di Mindanao kan juga. Pada intinya bahwa terjadi perjuangan atau dakwah Islamiyah yang juga perjuangan pembebasan atau kemerdekaan bangsa pribumi sampai lahirnya Kapiten Samure itu sampai Portugis itu hengkang dari bisa dikalahkan ketika pertempuran di Gitu yang pertama itu 1575 itu sampai bisa mengusir Portugis. Harusnya kan orang-orang kayak gini diperhatikan sebagai pahlawan yang maksud saya ke situ. Artinya kita hanya membahas di sini adalah mukaddimahnya masih preambul. Belum batang tubuh. Batang tubuhnya nanti itu urusannya Pak Fadlizon. Bahwa di timur, di Indonesia bagian timur, mulai Ternate hingga Ambon, Maluku, itu banyak tokoh-tokoh masa lalu yang apabila digali sangat tepatlah beliau-beliau itu diangkat menjadi pahlawan nasional agar kita tahu dan jejaring perjuangan beliau-beliau itu tidak lepas dari gerakan dakwah yang disebut Wali Songo. Betul. Sekarang saya ke Gus Mugi. Beliau ini banyak mencermati urusan persilsilahan. Setiap ceramah kok hafal betul gitu silsilah. Sampai di grup itu saya aja baca buku, dia tinggal ketik aja. Nah, itu bagus. Kalau berkaitan dengan kalau tadi kan kelindan perjuangan antara tokoh pribumi katakanlah demikian, Indonesia bagian timur dengan penerus Wali Songo bahkan Wali Songo juga. Kalau kelindan pernasaban ada nggak sih orang-orang atau tokoh-tokoh Indonesia bagian timur dengan tokoh-tokoh di Pulau Jawa atau Wali Songo ada nggak kelindan nasabnya? Ada. Khawatirnya gini, ini mohon maaf pemirsa, ini bukan bukan gabung-gabungan luruh enggak. Jangan-jangan yang dimusuhi itu masih saudara kita. Itu masalahnya. Jangan-jangan kakek moyang kita itu masih berpupu berapa gitu. Monggo Gus. Baik, terima kasih. Jadi kita lengkapi penjelasan dari Gus Irfan tadi bahwasanya ada sanad ilmu, ada kemudian sanad kekerabatan atau nasab jadi awalnya sanad keilmuan Wali Songo terutama dari Giri Kedaton. Nah, itu menyebarkan agama Islam di daerah Indonesia Timur terutama khususnya di Pulau Sumbawa. Islam itu masuk bahkan lebih dulu pada Lombok di situ. Nah, itu ke Sumbawa malah terutama awalnya yang dari Indonesia Timur yang masuk dakwah dari Giri Kedaton itu awalnya di Sumbawa, nanti menyebar ke berbagai belahan Indonesia Timur. Bahkan ini juga sejarawan Barat Zulder pun juga sudah mengecek dari data abad 15 sama 16 Masehi. Nah, dari Giri Kedaton yang paling meneruskan perjuangan untuk perjuangan dakwah di Indonesia Timur adalah Sunan Praket alias Sunan Giri Kempas. Giri Keempat yang anak daripada Sunan Dalem Giri kedua bin Sunan Giri Ainul Yakin yang pertama. Nah, jadi memang sudah ada gerakan dakwah di masa-masa yang seperti kata Gus Irfan di masa-masa Portugis di penjajahan kita. Nah, Indonesia ini kan sudah ada dijajah berbagai bangsa asing. Ada Portugis, ada Belanda gabungan dari UC kan, ada Inggris, ada Jepang gitu.
umumnya biasanya yang sudah diresmikan jadi pahlawan nasional itu ketika dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, terutama dua itu. Tapi sejak Ratu Kalinyamat diresmikan sebagai pahlawan nasional, ini artinya perjuangan melawan penjajah Portugis ini juga sudah bisa diusung. Kalinyamat secara keturunan Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki putih dinikah dari Batan Demak, berputra Satrio Demak, kemudian berputrilah Ratu Kalinyamat. Nah, itu sudah ada melakukan perlawanan seperti kata Gus Irfan, terutama melawan Portugis. Nah, kalau tokoh di Indonesia Timur yang jelas-jelas sudah melakukan perlawanan kepada Portugis, tapi belum diusung atau belum disahkan jadi pahlawan nasional, maka kami di Pulau Jawa pun menyarankan beliau lah, yaitu Sultan Bagulah Ternate. Belum. Zainul Abidin juga belum. Sultan Bagulah Ternate belum disahkan sebagai pahlawan nasional. Jadi saya pikir itu karena saya yang malas baca gitu. Ternyata memang belum ya. Belum. Nah, jadi nanti saya juga jelaskan kekerabatan Jawa sama Indonesia Timur. Nantinya kita juga akan sampaikan siapa-siapa saja yang sudah dan siapa-siapa saja yang belum. Monggo. Tapi yang jelas untuk masalah sejarah, ada sejarah perjuangan melawan Portugis, ada sejarah perjuangan melawan VOC Belanda. VOC dan kemudian Belanda Jadi kalau untuk perjuangan melawan Portugis, ada yang dari Jawa ke Indonesia Timur. Nantinya berdasarkan data Pariribuan Kalian Parahiang, itu nanti di tahun 1568 pasukan Sumbawa yang sudah diislamkan oleh Giri Kedaton itu bekerja sama dengan keluarga Wali Songo di Banten. Nah, jadi bahkan ikut melakukan tanda kutip perang melawan sekutu Portugis di Jawa Barat. Nah, jadi ketika itu Portugis bersekutunya dengan Sunda Galuh. Itu bahkan untuk melawan Sunda Galuh atau Pajajaran tersebut, Banten ini mendapatkan dukungan dari Cirebon, dari Demak, dan juga dari Indonesia Timur yakni Sumbawa. Karena di masa itu di Pajajaran sedang bekerja sama dengan Portugis yang mau melakukan penjajahan di Nusantara sehingga kekuatan Islam bersatu. Nah, yang di Barat contoh yang bersatu mendukung adalah dari Sumbawa, dari Indonesia Timur. Jadi ini sudah ada jejak historis dari masa lalu seperjuangan. Artinya juga orang Sumbawa Indonesia Timur sudah Islam di abad 15-16 dan sudah ada jalinan perjuangan antara Sumbawa dengan Jawa yang Giri Kedaton dan juga Banten. Betul. Jadi tidak betul kalau tidak ada suatu kaum tertentu orang Indonesia masih menyembah pohon, menyembah batu. Datangnya kapan mereka itu? Abad 19. Jadi di abad lebih dulu tuh sudah masuk Islam, sudah berjuang bersama-sama melawan Portugis dan antek masa lalunya Portugis di masa itu. Nah, nanti di abad kemudian di abad 17 nanti ketika melawan VOC Belanda, itu pun juga ada jaringan hubungan kerjasama lagi. Jadi di tahun 2021 saya sama saudara saya Imat tuh kami mengajukan leluhur kami Raden Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional. Nah, Arya Wangsakara ini garis lakinya dari Sumedang, dari garis ibunya keturunan Kucuk Umut Banten yang keterak Prabu Siliwangi. Jadi beliau diutus oleh Kesultanan Banten itu untuk melobi Syarif Mekah. Nah, ketika melobi Syarif Mekah mengkabarkan kondisi di Nusantara pada abad 17. VOC sudah menduduki Batavia di tahun 1619. Nah, di tahun 1628 Mataram pun juga sudah melakukan upaya penyerangan. Nah, ini di tahun 1636-an sampai dengan 1638. Nah, di kurun 638 ini Duta Banten yaitu Wangsakara alias Mas Wangsaraja, kalau dalam data Jogja aliasnya Kiai Narantoko, kalau nama Arabnya beliau Syekh Hasan bin Ali, terah daripada Wali Songo Sunan Gunung Jati yang pertama Siratu Kafi. Nah, ini beliau melobi ketika itu Syarif Mekah saat itu Syarif Zaid Al-Hasani. Nah, dari lobi mereka akhirnya mengetahui kondisi tersebut, Syarif Zaid Al-Hasani kemudian ingin menggelari raja-raja muslim Nusantara dengan gelar sultan untuk saling bekerja sama melawan penjajahan VOC di Nusantara. Nah, jadi ketika itu yang dari Banten, Raja Kepak Banten digelari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir di tahun 1638. Di tahun 1639, Sultan Alauddin, kakek daripada Sultan Hasanuddin Buatan Makassar. Nah, jadi mulai mendapatkan gelar Sultan diakui Syarif Mekah di tahun 1639. Kemudian Mataram, Sultan Agung Mataram di tahun 1641. Jadi sebelum Mas Wangsakara itu ke sana, raja-raja Nusantara di masa itu gelarnya adalah Panembahan. Mataram pun kan Panembahan Senopati, yang kedua Panembahan Hanyokrawati. Sultan Agung awalnya Panembahan Hanyokrokusumo, baru Sunan Agung. Di 1641 barulah bergelar Sultan. Nah, jadi ketika digelari Sultan ini, baik yang dari Banten, Mataram, kemudian Guatalo Makassar, kemudian menjalinlah hubungan perjuangan. Dari Makassar nantinya ada Syekh Yusuf Makassar. Tahu Syekh Yusuf Makassar kan di tahun 1680-an nantinya.
kemudian ada Karaeng Galesong, ada juga Daeng Naba. Itu sama-sama dari Indonesia Timur ke Pulau Jawa untuk berjuang, bahkan saling menurunkan keturunan yang nanti jadi pahlawan nasional. Nah, jadi perlu diinformasikan juga yang dari Indonesia Timur yang nanti kemudian berketurunan di Jawa, kalau Wali Songo juga perlu saya sampaikan sedikit juga, Syekh Jumadil Kubro, Gus Dur pun juga pernah menziarahi di Wajo Makassar. Nah, itu konon apakah petilasan itu masih perlu diteliti lagi, tapi konon Jumadil Kubro buyut dari, atau kalau bagi Sunan Ampel kakek, kalau bagi Syarif Hidayatullah buyut, artinya leluhur daripada para Wali Songo, juga sudah lebih dulu berdakwah di Indonesia Timur. Nah, kemudian artinya jejak juang di sana ada. Terlepas itu petilasan atau apa ya. Itu di abad-abad 14-an. Di abad 17 ini nantinya yang dari Indonesia Timur seperti saya sebutkan tadi kan, Sultan Hasanuddin Makassar tuh punya anak bernama Karaeng Galesong. Itu pindah ke Pulau Jawa dan menurunkan keturunan yang akan menjadi pahlawan. Contoh, Sultan Hasanuddin Makassar ini berputra Karaeng Galesong. Karaeng Galesong ini punya saudara Daeng Naba. Nah, jadi ada versi Daeng Naba ini adalah anaknya Karaeng Galesong, ada versi Daeng Naba ini saudaranya Karaeng Galesong. Itu tapi intinya sama-sama keturunan Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, Karaeng Naba ini menikah dengan wanita Jawa, kemudian punya putri namanya Nyai Ageng Datuk Sulaiman. Nah, Nyai Ageng Datuk Sulaiman ini kemudian menikah dengan Kiai Ageng Datuk Sulaiman yang putra daripada Sultan Bima Sumbawa, yakni Sultan Abdul Qahir. Nah, ini sempat diperbincangkan antara saya dengan Den Ratih gitu. Ya, jadi ini kita berdasarkan data Serat Sarasilah Leluhur Ing Kadanur Jantung dan juga kajiannya Peter Carey dalam buku Kuasa Ramalan. Di antara orang-orang tua kita ini yang juga mungkin melahirkan kita itu satu sama lain memiliki pertalian darah. Maka dengan demikian kuatlah kita bersaudara, jangan bertengkar. Apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan adat. Ya kita lihat itu juga. Jangan-jangan yang kita hukum itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Jejak Wali Songo juga. Iya. Ya Allah.